menjadi bagian dari desain Latsar CPNS Blended Learning yang diatur di Perla nomor 1 tahun 2021. Jadi teman-teman sudah melewati yang namanya mobile learning, distance learning yang kemarin dengan aplikasi Kolabjar. Nanti gelombang ini akan mengikuti pembelajaran klasikal, mungkin secara daring juga karena belum bisa klasikal dalam artian tatap muka langsung ke kampus Pusdiklat. Tapi ada part lain yang namanya PKTBT, penguatan kompetensi bidang tugas. Jadi memang ini ada partnya tersendiri di desain Latsar ini. Nanti kalau detailnya kenapa sih harus ada PKTBT, silakan teman-teman cari regulasi payung hukumnya di Perla nomor 1 tahun 2021 termasuk dengan turunannya, keplan-keplannya, silakan dipelajari. Nah, jadi kapan sih penguatan kompetensi bidang tugas ini harus dilakukan? Jadi Perlan itu mengatur bahwa dia bisa dilakukan sebelum pelatihan dasar atau misalnya selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja atau paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan blended learning. Nah, kita ngambil yang paling lambat nih. Sebelum pembelajaran yang blended learning, kita ngambil yang paling lambat. Jadi teman-teman belum masuk ke proses pembelajaran klasikal, maka kita ambil yang paling lambat. Jadi memang PKTBT ini bisa dilakukan kapan saja sebenarnya. Dia tidak terikat. Yang penting sebelum Latsar berakhir intinya. Gitu ya. Karena kan nanti Latsar ada tahapan yang tersendiri. Kenapa juga ini harus dilakukan? Karena dia berkontribusi 15% terhadap kelulusan teman-teman. Jadi nanti ada komponen sikap perilaku, ada evaluasi akademik. Evaluasi akademik sudah teman-teman lalui, ya. Ada yang evaluasi akademik di MOC, ada evaluasi akademik di Kolabjar, itu sudah lewat. Itu nanti kontribusinya 20%. Seminar rancangan kemarin juga sudah lewat, kontribusinya 20%. Nanti di akhir ada seminar aktualisasi, kontribusinya 30%. Lalu ada yang namanya PKTBT. PKTBT ini kontribusinya 15%. Untuk setiap komponen penilaian ini, passing grade-nya adalah 70,01. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari 70,01, dia dianggap ditunda kelulusannya, kecuali sikap perilaku. Kalau sikap perilaku di bawah 70,01, N, udah, tidak ada remedial. Kalau sikap perilaku tidak ada remedial soalnya. Nah, jadi sikap perilaku itu nanti diamati pada saat kemarin MOC melalui proses pengumpulan trofi, Kolabjar melalui aktivitas sinkronus, asinkronus, tugas-tugas, lalu nanti ada yang klasikal, lalu pada saat aktualisasi oleh mentor, diamati juga keseharian teman-teman, nanti juga saat PKTBT, seperti itu ya. Jadi nanti PKTBT ini berkontribusi cukup besar, 15%. 15% dari total keseluruhan komposit kelulusan teman-teman. Ada dua hal yang diharapkan terkait dengan penguatan kompetensi bidang tugas ini. Yang pertama yang sifatnya teknis umum atau administratif. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kokom Komala sekilas ya, ada 5 mata pelatihan, mulai dari Renstra hingga nanti SPJJ. Lalu ada yang namanya kompetensi teknis substantif, ini yang spesifik kalau yang dosen, apakah dosen tersebut pernah ikut applied approach, apakah pernah mengikuti pelatihan pekerti, atau misalnya pernah ikut seminar-seminar terkait dengan pembelajaran. Itu bagi yang dosen. Kalau yang non-dosen tapi tendik di perguruan tinggi dan Jafung seperti misalnya PLP, mungkin ada, saya tidak tahu di sini, apakah pernah ikut seminar-seminar atau workshop-workshop terkait dengan laboratorium, seperti itu. Kalau yang tendik non-JF, apakah pernah ditugaskan untuk kegiatan workshop-workshop BIMTEK atau semacamnya gitu, yang memperkuat kompetensi teknis substantifnya. Hari ini di waktu yang cukup singkat ini kita akan membahas 2 kompetensi ini terkait dengan teknis umum administratif dan kompetensi teknis substantif. Ya, jadi ini memang PKTBT berbicara tentang 2 kompetensi teknis ini. Nah, kita beralih yang KTU dulu. Kita sebutnya KTU aja ya. KTU dan KTS. KTU itu teknis umum, KTS itu teknis substantif. Untuk KTU dia ada 5 mata pelatihan. Jadi sebelumnya ada 6, tapi tahun ini ternyata kebijakannya hanya ada 5, mulai dari Renstra dan program Kemendikbud, ada tata kelola SDM di situ, ada surat menyurat kedinasan. Kenapa sih ada surat menyurat kedinasan? Ya ini memang banyaklah pertimbangannya, sehingga siapapun PNS di lingkungan Kemendikbud harus punya pengetahuan ini. Ada tata kelola informasi, tata kelola TIK, ada SPJJ. Jadi ini memang kalau misalnya dibilang PKTBT itu adalah celupan, jadi mungkin di setiap kementerian akan beda celupannya. Nah, kalau di Kemendikbud celupannya seperti ini. Jadi ini adalah warna ASN atau PNS di Kemendikbud. Jadi KTU itu sesuai dengan namanya, teknis umum. Jadi sebenarnya ini lebih kepada
kepengetahuan aja, wawasan teman-teman terkait dengan Renstra. Nggak akan terlalu detail. Kalau nanti detail teman-teman harus ikut pelatihan sakip gitu loh. Ah, kalau tata kelola SDM nanti harus ada pelatihan teknis sendiri. Jadi ini lebih kepada ya kulit-kulit luarnya saja lah. Kulit-kulit luarnya, general knowledge, wawasan umum, sehingga teman-teman kalau masuk ke Kemendikbud tahu Kemendikbud itu seperti apa sih dari sisi administratifnya gitu. Mulai dari Renstra segala macam. Terus kenapa surat-menyurat kedinasan ya kami ini juga sempat jadi perbincangan kenapa harus ada surat menyurat kedinasan gitu. Karena ada beberapa bukan komplain sih, ada beberapa cerita ini tenaga PNS kok kalau bikin surat resmi kok kayaknya kayak nggak pernah diajarin di sekolah gitu loh bikin surat dari tata bahasa, dari bentuk tata naskah dinas yang berlaku seperti itu. Jadi memang ini juga sifatnya juga lebih kepada pengetahuan umum, mengenalkan bahwa kalau kita berada dalam suatu unit organisasi dalam hal Kemendikbud, tata naskah dinasnya juga beda, mulai dari kop surat, apakah dia nanti full body text atau segala macam terkait dengan format suratnya, itu sebenarnya lebih pada umum aja, termasuk reminder terkait dengan gimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam tata naskah dinas, khususnya dalam surat menyurat kedinasan. Jadi tidak akan terlalu detail, tapi lebih kepada wawasan-wawasan umum aja untuk semua mata pelatihan ini. Dan ini nanti mudah-mudahan nggak mabuk ya, nggak mabuk aplikasi ya. Ini juga ntar berbasis aplikasi sayangnya. Ya, ini LMS lagi gitu. Ini kita bicara LMS lagi. MOC kita ngomongin Swajat dari LAN. Distance learning, pembelajaran daring kita ngomongin Kolabjar dari LAN. Ini LMS lagi nih. Ini LMS lagi. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu mabuk aplikasi. Waduh, LMS apa lagi nih? Ya jadi memang karena pembelajaran jarak jauh mau nggak mau kita harus berbantuan aplikasi itu. Dan ini semuanya akan dilakukan secara full online. Tidak ada ini semi MOC lah, semi MOC. Kalau dibilang MOC juga belum MOC, tapi ini semi. Jadi teman-teman tidak akan berinteraksi dengan teman sejawat, tidak ada interaksi dengan fasilitator, ini full belajar mandiri, atur sendiri. Tapi memang waktunya yang akan terbatas, karena teman-teman kan nanti tanggal 19 sudah mulai masuk lagi ya klasikal. Oleh karena itu nanti ke-5 mata pelatihan ini harus dituntaskan setidaknya sampai tanggal 21. Nggak usah stres dulu, karena sebenarnya nggak terlalu banyak juga nanti aktivitasnya. Tenang aja, cuma saya ngasih tahu aja bahwa teman-teman nanti tanggal 21 harus sudah tuntas nih mempelajari semua aplikasi mata pelatihan ini. Nah, ini 4 hari pembelajaran. Ada diawali dengan login. Jadi ini sekuen ya. Untuk mata pelatihannya tidak sekuensial, boleh dipelajari secara acak, boleh mau Renstra dulu, mau tata kelola SDM dulu, terserah. Kami tidak mengatur terkait dengan mana urutan mata pelatihan yang harus dipelajari terlebih dulu.